Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah kita berikutnya, yaitu adalah one way ANOVA. Nah, baik independent maupun dependent sample t-test yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, keduanya digunakan untuk membandingkan rata-rata hanya dari dua sampel. Nah, bagaimana jika kita ingin membandingkan rata-rata lebih dari dua sampel? Nah, untuk keperluan ini kita menggunakan yang disebut dengan namanya ANOVA. ANOVA itu sendiri singkatan dari Analysis of Variance. Jadi kata kuncinya adalah uji beda dua min yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu hanya bisa digunakan kalau sampelnya ada dua. Kalau sampelnya lebih dari dua, maka kita nggak bisa menggunakan uji beda dua min, tapi kita menggunakan ANOVA. Nah, asumsinya ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sampelnya harus berasal dari yang independen. Jadi kalau misalkan ada lebih dari dua sampel, kemudian sampelnya dependen, itu juga tidak bisa pakai ANOVA. Harus pakai teknik yang lain. Kemudian varian antar kelompok harus homogen. Jadi kita harus melakukan pengujian homogenitas setiap variabel yang diinput. Kemudian masing-masing data terdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi. Artinya kalau misalkan tidak homogen, bukan normal, itu bisa kita lakukan transformasi. Apabila transformasinya tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, yaitu normal dan homogen, maka ANOVA tidak valid untuk dilakukan. Nah, sehingga misalkan menggunakan uji yang lain ya, misalkan adalah Kruskal-Wallis. Prinsipnya adalah cara kerja ANOVA itu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi di luar di antar kelompok disebut dengan between. Bila variasi within dan between sama, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Kita lihat contoh yang ada di modul. Berikut ini sajikan data skor TOEFL mahasiswa PGMI yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Jadi ini ada data skor TOEFL, tetapi kita pecah menjadi tiga kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok mahasiswa yang sebelumnya sudah mengikuti kursus 3 bulan. Dan ada juga kelompok yang sudah mengikuti kursus selama 6 bulan. Ada juga kelompok yang mengikuti kursus selama 9 bulan. Nah, kebetulan ini jumlah sampelnya ada 5 semua ya, walaupun nggak harus. Nah, untuk kelompok yang pertama ini nilainya seperti ini, nilai tes TOEFL-nya. Kelompok yang pertama itu kelompok yang 3 bulan, kelompok yang kedua adalah kelompok yang sudah kursus selama 6 bulan, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sudah kursus selama 9 bulan. Nah, dari data ini ditanyakan, apakah lamanya kursus itu berpengaruh terhadap skor TOEFL atau tidak jika diberikan data seperti ini. Jadi pertanyaannya, asumsi kita apakah kalau semakin lama kursusnya, maka skornya juga akan semakin bertambah, atau sama aja dengan kursus yang 6 bulan, atau bahkan kursus yang 3 bulan. Artinya kalau kesimpulan kita kemampuan atau skor tes TOEFL-nya itu sama antara yang kursus 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan, berarti yang nggak usah kursus, mendingan yang, atau nggak usah kursus lama-lama, cukup kursus 3 bulan yang jatuh, hasil tes TOEFL-nya sama. Itu kalau sama. Kalau berbeda berarti untuk mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, maka kursusnya harus lebih lama. Sebagai contoh misalnya seperti itu kesimpulan kita. Oke. Kita lakukan sebelum menyelesaikan, kita coba tarik dulu hipotesisnya. Hipotesisnya adalah yang hipotesis nolnya, ketiga kelompok memiliki varian yang sama, kemudian ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama atau berbeda di antara ketiga kelompok ini. Ketentuan penerimaan atau penolakan awal seperti yang sebelumnya, jika nilai signifikan lebih dari kurang dari 0,05 maka ANOL ditolak. ANOL menyatakan bahwa lama kursus tidak berpengaruh terhadap skor TOEFL, artinya sama aja. Nah, ini yang kita mau tolak. Sebaliknya, HA justru menyatakan bahwa skor TOEFL dipengaruhi oleh lama kursus. Semakin lama kursusnya semakin, atau nggak ada kata seperti itu. Yang penting kalau kursusnya beda, lama kursusnya beda, skor TOEFL juga berbeda. Kasus ini melibatkan one way ANOVA. Kenapa? Pertama, melibatkan 3 sampel atau 3 kelompok yang independen atau berbeda. Ya, ini mahasiswa kursus selama 3 bulan, yang 6 bulan, dan 9 bulan.
dari ketiga sampel tersebut karakteristiknya tidak dibedakan. Jadi ya hanya yang mahasiswa aja gitu. Karakteristiknya dibedakan lagi. Nah, kalau misalkan kita membeda-bedakan, misalkan yang kelompok 3 bulan kita bedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan. Yang kelompok 6 bulan kita bedakan jenis kelamin laki-laki perempuan. Yang kelompok 9 bulan kita bedakan laki-laki dan perempuan. Maka karakteristik dari si subjeknya itu kita bagi menjadi dua, maka dua ini menjadi yang disebut dengan two-way ANOVA, dua. Berarti ada three ways, ada four ways, ada gitu ya. Jadi untuk yang one way itu kita anggap subjeknya itu tidak ada pembagian lagi di dalamnya, ya sudah utuh satu subjek itu. Tapi kalau satu subjek ini kita bagi lagi menjadi contohnya tadi jenis kelamin, maka ini menjadi dua jalur namanya, atau two ways ANOVA, atau ANOVA dua jalur. Oke, sekarang kita akan masuk ke SPSS-nya. Datanya adalah ini. Oke, kita buat dulu variable view-nya di SPSS. Oke, untuk variable view-nya kita buat dua variable. Yang pertama adalah lama atau lama kursus. Kita masukkan ini tipenya adalah with, desimalnya kita buat 0. Kemudian di sini labelnya kita tulis lama kursus. Values-nya adalah ada yang 3 bulan. 3 bulan. Ada yang berapa tadi? 6 bulan. 6 bulan. Dan ada satu lagi adalah 9. Kita buat 9 bulan. Oke. 9 bulan tadi belum. 9 dia tadi pakai. Saya dulu baru kita oke. Oke. Missingnya non kolomnya ini misalnya karena hanya penanda kita berikan misalnya dan. Nah, yang kedua baru dia skor ya. Untuk skor ini tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya boleh 0, boleh 2, kita tulis 0. Di sini adalah skor to fall. Values-nya non, missingnya non. Untuk misalnya kita asumsikan dia scale karena to fall itu di uji ya, di tes. Oke. Berikutnya kita masuk ke data view, kemudian kita masukkan datanya. Sudah terkumpul, jadi cara menuliskannya adalah kita tuliskan dulu lamanya, skornya ini. Jadi lama skor deh. Lamanya 3, skornya sesuai dengan yang didatain. Jadi ini kita bagi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke analisis ya. Kita masuk ke analyze. Kemudian kita pilih di compare means. Kemudian kita pilih one way ANOVA. Untuk dependent list-nya adalah skor tuple-nya. Kemudian untuk faktornya adalah lama ya, lama khususnya. Kemudian kita masuk ke bagian post hoc. Kita beri tanda pada LSD. Kemudian kita klik continue. Kemudian pada bagian option kita pilih homogeneity of variant test. Oke, kita sudah cukup, kita klik OK. Oke, diperoleh beberapa data ya. Nah, di sini ada homogeneity test of variance, kemudian ANOVA dan multiple comparison. Kita coba lihat tabel yang pertama adalah test of homogeneity variance. Oke, untuk tabel test of homogeneity variance, di sini kita membuat dulu hipotesisnya ya. Kita buat dulu hipotesis nolnya. Ini hipotesis untuk yang untuk variance ya. Jadi H0-nya adalah homogen. HA-nya adalah tidak homogen. Ketentuannya adalah jika nilai sig lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima alias homogen. Nah, kita lihat di sini nilai sig-nya ya. Nilai sig-nya adalah nilai signifikansi ya 0,478 dan ini lebih besar dari 0,05. Berarti kalau begitu kesimpulan kita datanya homogen. Oke, ini asumsinya sudah terpenuhi sehingga kita bisa langsung masuk ke uji ANOVA-nya. Kita lihat tabel yang berikutnya adalah tabel ANOVA-nya.
Nah, untuk tabel ANOVA-nya, ini cukup kita lihat di bagian SIG-nya. Ya, basicnya kan H0-nya seperti yang tadi disebutkan di depan bahwa H0-nya adalah mana tadi? Kita kembali dulu ke slide yang sebelumnya. Nah, ini ya. H0-nya adalah ketiga kelompok memiliki varian nilai yang sama. Ini H0. Kemudian HA-nya adalah ketiga varian tiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Nah, di sini kita lihat nilai SIG-nya. Ketentuannya adalah jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini nilai SIG-nya adalah 0,05, 0,00. SIG-nya adalah 0,000. Ini kurang dari 0,05. Kalau begitu H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, otomatis HA-nya diterima. Maka kesimpulannya adalah ketiga kelompok memiliki nilai varians yang tidak sama. Berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti oleh karena itu ada perbedaan. Nah, ada perbedaan ini artinya apa? Artinya, baik yang kursus 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan itu berbeda loh nilai tukernya. Gitu. Berbeda lah skor tukernya. Atau dapat dikatakan bahwa perbedaan lama kursus itu berpengaruh terhadap skor tuker. Nah, karena kita punya 3 kelompok ini, kita perlu tahu yang sebenarnya berbeda itu apakah, ini kan ketiga secara keseluruhan berbeda ya. Apakah antara 3 dan 6 ini berbeda nggak? Maksudnya 3 bulan sama 6 bulan ini berbeda nggak kemampuan tes hasil skor tes tukernya? Antara yang 3 bulan kursus dengan yang 9 bulan berbeda nggak sih gitu? Antara yang 6 bulan dengan 9 bulan berbeda nggak sih gitu? Nah, jadi kita perlu mengecek setiap dua variabel ini berbeda atau enggak. Kalau secara keseluruhan kan ya udah jelas-jelas berbeda ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan di sini kesimpulannya H0-nya diterima, maka kita nggak perlu melanjutkan ke tes yang berikutnya. Karena di sini H0-nya ditolak, ya H-nya diterima, maka kita bisa masuk ke uji berikutnya yang disebut dengan namanya uji posok. Nah, pada uji posok ini kita ingin melihat sebenarnya di antara ketiga perbedaan lama kursus tadi yang benar-benar membuat berbeda itu antara siapa dengan siapa sih? Apakah antara 3 bulan dengan 6 bulan yang berbeda, atau antara 3 bulan dengan 9 bulan yang berbeda, atau antara 6 bulan dengan 9 bulan yang berbeda. Atau mungkin ketiga-tiganya memang benar-benar berbeda. Kita coba lihat di tabel yang berikutnya adalah tabel posok. Ini adalah uji posoknya. Nah, untuk uji posok kita bisa melihat misalkan lama kursus yang 3 bulan kita bandingkan dengan yang 6 bulan. Nah, bagaimana nilai H0-nya atau signifikasinya? Tinggal kita lihat di sini nilai signifikasinya adalah untuk yang lama kursus 3 bulan dan 6 bulan, nilai signifikasinya 0,04. 0,04 berarti ini kan kurang dari 0,05. Ya. Oh, berarti kalau gitu yang kursus 6 bulan berbeda skornya dengan yang kursus 3 bulan. Bagaimana yang 3 bulan dengan 9 bulan? Kita lihat lagi nilai dari alfanya di sini. Di SIG ini. Nah, ternyata nilai SIG-nya 0,000, berarti dia juga kurang dari 0,05. Ketika dia kurang dari 0,05, maka berbeda lagi. Artinya, baik mahasiswa yang kursus 3 bulan dengan yang 6 bulan, itu nilai tes TOEFL-nya berbeda. Demikian juga siswa yang kelompok 3 bulan dengan kelompok yang 9 bulan, skor TOEFL-nya juga berbeda. Ya. Nah, satu lagi berarti yang belum ya. 36, 39 yang belum adalah 6 dan 9. Kita lihat 6 dan 9. 6 dan 9 berarti kita lihat nilai alfanya di sini. Nilai alfa, nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya adalah 0,03. Berarti dia kurang dari 0,05. Oh, berarti kalau gitu berbeda juga. Nah, jadi berbeda antara kelompok siswa yang kursus 6 bulan dengan yang 19. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah skor TOEFL-nya.
Berarti kalau begitu kita bisa simpulkan baik secara parsial maupun secara keseluruhan lama kursus itu dikatakan berpengaruh terhadap skor TOEFL siswa. Nah, kalau dari uji postok ini ternyata ada yang nilai SIG-nya lebih dari 0,05, berarti secara keseluruhan memang berbeda, tetapi secara parsial ada yang sama. Kalau secara parsial ada yang sama, berarti itu menjadi kesimpulan dari uji postoknya, bukan uji dari ANOVA. Kalau dari ANOVA-nya tetap dia berbeda karena secara keseluruhan ya tiga-tiganya. Nah, untuk yang tabel ini bagaimana dengan yang di baris yang terakhir? 93 dengan 96 kan sama aja. 9 dengan 3 dengan 3 dengan 9 pasti sama. Itu nilai SIG-nya. Jadi kita nggak perlu ngecek ini. Kita cukup yang karena ada 3 hubungan itu aja. 3 dengan 6, 3 dengan 9 atau 6 dengan 9. Dari ketiga-tiganya ternyata kita menyimpulkan secara parsial kemampuan skor TOEFL siswa ternyata dipengaruhi oleh lama kursus. Secara keseluruhan, secara kumulatif juga dikatakan bahwa lama kursus berpengaruh terhadap skor TOEFL siswa. Oke, mungkin itu untuk uji ANOVA satu jalur ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana uji ANOVA yang dua jalur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.